Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, dan pada episode ini sesuai judulnya bahwa pada part ini adalah part 5 melanjutkan part dari sebelumnya tentang kisah misteri desa tanpa suara azan. Jadi seperti apa? Ikuti selanjutnya. Setelah berdiam diri sambil berpikir, Wuri memutuskan akan menanyakan segala sesuatu tentang Saka terlebih dahulu untuk memastikan seperti apa jalan pikiran Saka. Mas yang tinggal di belakang masjid itu kan, tebak Wuri. Saka sudah selesai makan dan sekarang sedang minum air putih yang dibungkus plastik bening oleh Bude Sumi. Nggak lupa tangannya juga yang kotor dia cuci menggunakan sisa air yang dia minum tadi. Kamu benar, itu adalah aku. Kamu pasti mau tanya kenapa aku tinggal di situ kan? Iya kan? Katanya. Dengan yakinnya, Saka menebak pertanyaan Wuri selanjutnya. Wuri hanya mengangguk pertanyaan yang akan dia tanyakan. Memanglah itu. Aku memilih tinggal di sana karena tempat yang paling nggak mungkin dikunjungi oleh Kusuro dan antek-anteknya adalah masjid. Jadi, kupikir aku akan lebih aman berada di sana daripada berada di rumah sendiri yang kepala rumah tangganya adalah antek-anteknya Kisuro itu. Saka berkata dengan jelas dan tegas. Wuri yang mendengarkannya berusaha mencerna ucapan Saka. Wuri mulai sedikit bisa mengurai benang kusut yang ada di depannya bahwa Saka tinggal di tempat itu untuk berlindung dari Kisuro. Namun Wuri masih belum menemukan simpul yang membuat dia mengerti kenapa Saka harus berlindung dari Kisuro. Sebentar, maksud kamu Pak De Cokro itu merupakan pengikut Kisuro begitu? Tanya Wuri untuk menjelaskan kalimat Saka. Iya, ayahku merupakan pengikut setianya. Bahkan ayah mempunyai kedudukan cukup tinggi di Padepokan Girijoyo, Padepokan milik Kisuro Gumolo. Saka mengucapkan kalimat itu dengan tatapan sedih bercampur marah. Sedih karena ayahnya terpengaruh oleh Kisuro. Marah karena sampai saat ini dia belum bisa melawan Kisuro. Wuri yang cerdas bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa Saka dan ayahnya ini udah gak sejalan, gak satu pemahaman tentang Kisuro. Tapi yang jadi pertanyaannya Wuri ini sekarang adalah, ada apa dengan Kisuro? Mengapa Saka begitu membencinya? Ya karena setahu Wuri ini, Saka ini adalah pribadi yang sangat toleransi terhadap orang lain, bahkan dengan orang lain yang berbeda agama sekalipun. Saka bisa bersikap menghargai dan tidak mempermasalahkan. Dalam prinsip Saka yang Wuri ketahui, negaranya memang negara dengan keyakinan yang majemuk. Jadi nggak bisa seorang pun bisa memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap siapapun. Akan tetapi dalam kasus ini kelihatannya Saka sangat gak bisa menerima perbedaan itu. Wuri semakin yakin ada sesuatu dengan Kisuro. Kemudian semut-semut kemudian mulai berdatangan mengerubuti beberapa sisa makanan yang tercecer. Sebagian merambat ke kaki Wuri dan masuk ke dalam celana kulotnya, membuat tangan Wuri sibuk menghalau semut-semut itu. Wuri kesusahan menghalaunya karena keberadaan Saka di depannya membuatnya enggak leluasa menyingkap kulot yang dipakainya itu. Beberapa semut bahkan menggigitnya dan meninggalkan sensasi gatal. Alhasil dia hanya bisa garuk-garuk dan pukul-pukul di area sekitar yang dirasa tepat semut itu berada, berharap semutnya mati. Saka kemudian melihatnya dengan tertawa. Kenapa kamu ketawa? Kamu lucu. Seperti sedang menari, ejeknya Saka. Nggak peduli wajah Wuri ini yang sudah mulai jengkel karena rasa gatal yang nggak kunjung mereda. Lucu. Memangnya aku ini di permainan sirkus sampai kamu ketawain seperti itu? Aku itu garuk-garuk karena aku ini kegatalan semut, bukan karena menari. Kalimat Wuri terdengar protes karena tidak menerima ditertawakan oleh Saka. Iya, aku tahu. Jangan marah, aku cuma bercanda. Maaf ya Wuri cantik.
Rayu Saka kepada Wuri. Dulu setiap kali Wuri merajuk, andalan Saka untuk membuat Wuri nggak merajuk lagi adalah dengan mengatakan Wuri cantik. Kini sekarang dia mempraktekkan jurus itu lagi dan berharap gadis di depannya itu nggak lagi marah. Dia nggak tahu bahwa ucapannya itu membuat Wuri ini udah menjadi salah tingkah. Wuri kemudian melengos mendengarkan kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Saka. Untuk menutupi kegirangannya dikatakan cantik, hatinya berbunga-bunga. Namun Wuri segera bisa menguasai diri. Dia kembali menghadap Saka. Pertanyaan selanjutnya, lalu kenapa kamu berpura-pura gila, Mas? Saka menghela napas panjang. Tangannya mempermainkan ranting-ranting kering pohon jati yang jatuh dari dahan. Demi keselamatan nyawaku lah, agar aku tetap hidup dan bisa menghentikan ajaran Kisoro. Ya, sejauh ini aku yang sendirian belum mampu melawannya. Aku berpura-pura gila agar bebas berkeliaran di sekitar Padepokan Girijoyo dan bisa memata-matai aktivitasnya. Untungnya semua orang percaya kalau aku ini gila, sehingga langkahnya aku ini nggak terhalang. Oh begitu, pantas saja kamu tadi menarikku sembarangan. Pasti kamu takut ada orang yang melihat ketika kita berdua berbincang, ya kan? Iya Wur, walau ada yang melihat kita berbincang-bincang, bisa-bisa kepura-puraanku ini menjadi orang gila ketahuan. Masa orang secantik kamu mau ngobrol sama orang gila, dekil juga seperti aku? Untuk kesekian kalinya hati Wuri ini meleleh mendengar Saka menyebutnya cantik. Kali ini Wuri seperti kehabisan kata-kata untuk menjawab ucapan Saka. Dia memilih diam dengan pandangan mengarah ke sepasang burung kutilang yang berkejaran pada pohon jati. Kedua burung itu bebas saling kejar-kejaran dan bertengger dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Andai saja aku dan Mas Saka bisa bebas bermain tanpa harus sembunyi-sembunyi seperti dulu lagi ya, batin dalam hati Wuri. Hei, kenapa kamu bengong? Apa yang kamu pikirkan? Ucapan Saka dengan tangannya melambai di depan wajah Wuri membuat sadar dari lamunannya. Iya, itu yang melempariku kertas berisi tulisan tangan melalui jendela di rumah Pak Ade Cokro itu kamu ya? Tuduh Wuri kepada Saka mempertanyakan. Kertas? Iya, kertas yang intinya berisi peringatan agar aku ini selalu waspada. Sudah 2 kali loh aku mendapatkannya. Saka geleng-geleng kepala sambil menjawab, oh bukan, itu bukan aku yang melakukannya. Lalu siapa? Bukannya kamu sering mengawasiku, termasuk saat aku memeriksa rumah orang tuaku itu, ya kan? Bener bahwa aku sering mengawasimu diam-diam. Tapi soal kertas yang berisi tulisan itu bener-bener bukan aku yang melemparnya. Sepertinya ada orang lain juga yang mengawasimu selain aku. Wuri keheranan dengan jawaban Saka. Kalau bukan Saka berarti ada orang lain lagi yang juga mengawasinya. Wuri menjadi agak takut. Kamu nggak perlu cemas ataupun takut. Aku akan selalu mengawasimu dan menjagamu dari kejauhan. Kamu hanya perlu bersabar dan tetap tinggal di rumah ayah dan ibuku agar kalau ada kabar apapun tentang Padepokan, kamu tahu lebih cepat. Aku yakin suatu saat nanti ayahku akan lena dan rencana ritual Padepokan akan bocor lebih cepat di rumah dibandingkan aku mencarinya sendiri di area Padepokan. Namun jangan lupa untuk berhati-hati dan waspada. Saka mencoba menenangkan Wuri yang nampak khawatir. Saka mengerti sehebat-hebatnya Wuri, dia adalah perempuan yang pada hakikatnya butuh perlindungan. Baik Mas, aku akan mencoba bertahan di sana. Aku pasti akan waspada, apalagi mendengar penuturan barusan. Aku harus lebih waspada lagi. Tak terasa matahari semakin tinggi, sinar panasnya bahkan mampu menembus rimbunan hutan jati dan membuat kedua manusia itu sadar bahwa sudah lewat tengah siang. Waktu untuk melaksanakan sholat duhur juga sudah hampir tiba. Mas, sebenarnya masih sangat banyak sekali pertanyaan yang mengganjal di benakku. Tapi sepertinya aku harus pulang dulu. Aku takut Pak De Cokro pulang lebih awal dan nggak mendapati aku dalam rumah, lalu mencariku seperti kemarin. Aku nggak mau rencana yang kamu sudah susun sekian lama kemudian hancur karena aku nggak hati-hati. Baik, ayo kita pulang ke sana. Aku juga mau sholat zuhur. Keduanya kemudian pulang bersamaan dengan posisi jalan Saka di depan dan Wuri mengekor di belakangnya. Saka sampai di masjid lebih dahulu. Wuri, jangan lupa besok kita ketemu lagi. Tapi di sini ya, pasti masih ada yang mau kamu tanyakan lagi. Iya Mas, aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Wuri melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah budenya. Sepanjang jalan, Wuri senyum-senyum sendiri. Dia tahu berdua saja dengan lelaki yang bukan mahram itu salah, tapi dalam kasusnya enggak tahu harus bagaimana. Hanya Saka yang saat ini mampu memberikan sedikit petunjuk yang mungkin ada hubungannya dengan keberadaan orang tuanya. Dia bahagia bertemu Saka, sosok kakak dan teman yang dia rindukan. Benarlah, hanya sekedar kakak dan teman. Rumah Budi Sumi terlihat sangat sepi saat Wuri kembali, tapi pintu depan itu nggak dikunci. Wuri segera mengucap salam hingga berkali-kali, tapi nggak ada balasan apapun dari dalam rumah. Sehingga Wuri ya nekat masuk begitu saja. Wuri pikir budenya ini sedang di dapur atau sedang tertidur sampai-sampai nggak mendengar ucapan salam dari Wuri. Begitu masuk, Wuri mencari budenya ke dapur, tapi budenya nggak ada. Kamar budenya yang sedikit terbuka juga nggak nampak budenya sedang tidur. Wuri nggak ambil pusing perihal keberadaan budenya ini. Dia memilih segera melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat zuhur itu tadi. Akan tetapi saat Wuri selesai melaksanakan aktivitas sholat zuhurnya, lalu tidur siang sebentar dan bangun lagi, Bude Sumi nggak kunjung datang. Wuri keluar rumah bermaksud hendak mencari budenya ke kebun yang ada di belakang rumah. Tepat saat itu juga budenya muncul dengan membawa sebuah karung bekas pupuk yang berisi sesuatu. "Wuri, mau kemana kamu?" sapa Bude Sumi lebih dahulu. "Mau mencari Bude, dari tadi Wuri tunggu kok nggak pulang-pulang." "Bude itu yang dari mana?" saat Wuri. Dia mendekat ke budenya bermaksud membawakan barang bawaan budenya, namun budenya menolak. "Sudah, nggak usah dibawakan. Ini Bude masih kuat, ini nggak berat, ini hanya berisi daun pucuk ubi dari hasil memetik di kebun berada di timur desa." "Oh alah," Wuri kira berisi sesuatu yang sangat berat, soalnya karungnya nampak sangat berat begitu Bude. "Enggak kok, nggak berat ya Dok. Ayo kita masuk rumah." Keduanya kemudian masuk ke dalam rumah. Bude meletakkan karung itu di pojokan dapur dan kemudian mengeluarkannya isinya. Ternyata tidak hanya berisi daun pucuk ubi, tetapi juga berisi ubi. Pantesan terlihat berat sekali. Budi Sumi kemudian duduk di seberang meja makan tempat duduk Wuri. Tangannya menuangkan air dari kendi tanah liat yang ada di meja ke dalam sebuah gelas dan kemudian meminumnya. Biasalah gitu ya, masih dalam suasana desa. "Dok, bagaimana perjalananmu tadi? Apakah berhasil bertemu Saka?" Budenya itu bertanya dengan antusias. Dia berharap Wuri bisa berhasil bertemu Saka. Alhamdulillah, Wuri berhasil bertemu dengannya. Wuri sudah memberikan titipan Bude. Dia menerimanya dan memakannya dengan lahap. Syukurlah kalau begitu. Sudah lama dia tidak sedetik pun pulang ke rumah, apalagi makan di rumah. Kangen rasanya Bude sama Saka. Perkataan budenya membuat Wuri ini terenyah, tetapi sekaligus membuka jalan bagi Wuri untuk mencari informasi. "Bude, sejak kapan Mas Saka jadi seperti ini?" selidik Wuri. "Saka jadi begitu sejak 3 tahun silam, Dok. Awalnya Saka diajak bapaknya ikut menghadiri ritual Kisuro. Pulang-pulang dia jadi seperti orang gila begitu. Dia seperti bukan Saka yang ibu kenal dulu, Dok. Memangnya Mas Saka ini baru pertama kali ikut atau gimana, Budi?" "Benar, Saka maupun aku nggak pernah sekalipun ikut setiap kali diajak Pademu ikut ritual Kisuro. Tapi hari itu Saka ikut dan apa yang tidak diharapkan terjadi. Saka menjadi tidak waras lagi. Kalau Bude, pernahkah mengikuti ritualnya Kisuro?" Wuri semakin penasaran tentang Kisuro. Apa yang diajarkan sampai-sampai Saka harus berpura-pura gila? Bude sampai detik ini 4 tahun sejak Kisuro datang, nggak pernah sekalipun mau diajak untuk menghadiri acara ritualnya Kisuro. Ucapan Budi Sumi terdengar mengandung kekecewaan, membuat Wuri ini berpikir, apa yang membuat budinya itu kecewa? "Memang Kisuro membuat ritual apa, Budi?" tanya Wuri kemudian untuk menghilangkan semua rasa penasaran. Budi Sumi kembali meminum air putih yang masih tersisa dalam gelas. Dia lalu mulai
mengisahkan tentang Ki Suro. Jadi gini, Do. 4 tahun yang lalu itu ya, seseorang yang mengaku seorang ustadz datang ke desa ini, yaitu namanya Suro Gumolo, tetapi kemudian lebih dikenal dengan Ki Suro. Awalnya nggak ada yang aneh dari Ki Suro ini. Dia dan istrinya, Nyi Suro, bersikap layaknya seorang ustadz. Dia beraktivitas membaur dengan warga desa asli. Dia juga menjalin hubungan baik dengan ayahmu yang merupakan pemuka agama. Jadi nggak jarang dia menggantikan ayahmu mengimami sholat berjamaah, mengajarkan ngaji, dan kemudian juga berkhutbah. Budi Sumi menjeda ucapannya sebentar untuk mengambil nafas banyak-banyak. Ki Suro mulai banyak yang menyukainya. Cara mengajarnya santai dan penuh humor membuat para warga menggemarinya. Dia bahkan sampai diundang ke desa tetangga untuk sekedar mengisi acara ceramah. Setiap kali dia mengisi acaranya, jamaah pasti selalu banyak. Budi Sumi kemudian kembali berhenti berkata. Kali ini dia mengambil sepotong pisang rebus yang tersaji di meja makan, sisa kudapan tadi pagi. Dia menggigit satu gigitan dan mengunyahnya dengan santai. Padahal Wuri ini nggak sabar untuk mendengarkan kelanjutan cerita Bude ini. Terus apa yang salah dengan Ki Suro, Bude? Tanya Wuri kepada budenya yang justru kelihatan menikmati pisang itu. Budi Sumi sebenarnya lapar, baru pulang dari ladang, namun melihat Wuri sepertinya sangat menginginkan banyak informasi. Ya sudah, membuat Budi Sumi ini nggak tega menunda ceritanya dengan makan pisang lebih dahulu. Setelah satu suapan pisang rebus tadi, Budi Sumi kembali melanjutkan ceritanya. Akan tetapi saat ayahmu sakit untuk waktu yang nggak sebentar, kalau nggak salah hampir 3 mingguan. Kemudian Ki Suro mulai merubah. Setiap kali mengajar di masjid, Ki Suro mengajarkan ilmu yang nggak seperti yang biasa ayahmu ajarkan. Herannya, banyak warga desa yang tetap setia menjadi penggemarnya. Bahkan saat ayahmu sudah sembuh, tiap kali ayahmu yang mengajar, jamaah yang datang sudah sangat sedikit, sudah mulai berkurang. Berbeda dengan jika Ki Suro yang mengajar. Lama-kelamaan Ki Suro memasang tarif untuk ceramahnya. Selain itu, dia juga membuka pengobatan alternatif. Awalnya gratis, tapi semakin lama biayanya semakin mencekik. Bahkan pengikutnya yang katanya bisa sembuh setelah berobat pada Ki Suro, makanya meskipun mahal tetap banyak peminatnya. Semakin lama kekayaan Ki Suro ini meningkat dengan sangat drastis. Entah itu dia kerja apa, Budi juga nggak tahu. Yang jelas dia berhasil membangun padepokan yang bernama Padepokan Girjoyo. Lalu merekrut orang-orang yang merupakan pengikut setianya untuk menjadi bawahannya, termasuk Pak Demo ini. Padahal aku tuh paling nggak suka. Hampir tiap malam selalu ada ritual. Kamu lihat sendiri kan, kalau Pak Demo keluar tiap malam, Wuri mengangguk. Apa yang dikatakan oleh budenya itu memang benar. Lalu apa yang membuat Bude ini nggak suka kalau Pak D menjadi bawahan dari Ki Suro? Selawuri sebelum budenya kembali bercerita. Karena semenjak itu Pak Demo berkelakuan aneh, yang makan bunga melati lah, yang sering membeli ayam cemani untuk dibawa ke padepokan lah, dan lain sebagainya, yang menurut Bude ini sangat-sangat gak masuk akal. Satu lagi yang membuat Bude sangat-sangat gak setuju adalah Pak Demo melarang Bude sholat baik di rumah maupun di masjid. Bude sampai harus sembunyi-sembunyi untuk mengerjakan sholat. Wuri sekarang sudah mengerti apa yang membuat budenya ini nggak pernah terlihat sholat. Rupanya Bude sembunyi-sembunyi sholatnya. Lalu alasan apa Pak D melarang Bude sholat? Entahlah, Ndok. Bude nggak tahu karena memang Bude tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Ki Suro. Yang jelas Pak Demo berubah setelah menjadi pengikut setia Ki Suro. Memangnya nggak ada yang berani mengingatkan Ki Suro? Ada, termasuk kedua orang tuamu, tetapi kebanyakan orang yang mengingatkannya berakhir meninggal. Sementara kedua orang tuamu memilih pindah dari desa ini, seperti yang Budi ceritakan waktu itu. Wuri sedikit merasa tenang. Kedua orang tuanya kemungkinan masih hidup, tapi di manakah mereka sekarang? Budi Sumi kemudian kembali melanjutkan memakan pisang rebus. Wuri ikut memakannya. Keduanya sedang menikmati pisang itu ketika Pak D datang dengan membawa seekor ayam cemani di ketiaknya. Sepertinya akan ada ritual lagi malam ini.
Wuri harus bersiap mencari tahu ritual seperti apa yang sebenarnya yang dilakoni oleh Kisuro dan para pengikutnya ini. Wuri nggak banyak tanya kepada Pak D-nya saat Pak D-nya itu tiba. Dia sedikit menanyakan perihal ayam cemani yang dibawa Pak D Cokro. Dia bersikap wajar, sewajar mungkin, seolah ayam cemani hanyalah ayam biasa. Meskipun sebenarnya benak Wuri ini dipenuhi dengan banyak sekali pertanyaan tentangnya. Hingga malam pun tiba, habis maghrib Wuri, Pak D dan Bude makan bersama. Setelah itu Wuri masuk kamar dan kemudian menderes bacaan Al-Quran, artinya mengulang-ulangi yang dihafalkannya saat mondok, dan kemudian berzikir sembari menunggu waktu sholat isya tiba. Sementara Pak D dan Budenya nampak ngobrol di teras rumah, ditemani nyala obor yang terpasang di halaman rumah. Malam semakin larut, Wuri sudah selesai mengerjakan sholat isya. Dia kemungkinan berjalan ke depan untuk bergabung dengan Pak D dan Budenya ini. Akan tetapi langkah Wuri terhenti saat mendengar namanya disebut oleh Pak D-nya. Dia mulai fokus untuk mendengarkan perbincangan keduanya. Ingat Bune, Wuri jangan sampai pergi ke padepokan tanpa aku. Takutnya dia berpikir bahwa Kisuro beraliran sesat tanpa mempelajari lebih jauh ajarannya Kisuro. Seperti Haryo, kalau perlu besok bilang padanya bahwa jika dia hendak melihat-lihat ke padepokan, suruh mengajak aku. Setidaknya kalau denganku ada orang yang bisa mendefinisikan semua kegiatan yang berlangsung di padepokan. Dia tidak membuat kesimpulan sendiri. Wuri kini semakin curiga. Nalurinya mengatakan bahwa Pak D-nya itu tahu sesuatu tentang kepergian orang tuanya. Buktinya Pak D-nya tadi menyebut nama ayahnya. Iya Pak Nek, besok saya sampaikan. Pak Ane mau berangkat jam berapa? Sebentar lagi. Ini baru habis isya. Masih terlalu dini untuk saya datang ke padepokan. Paling juga baru beberapa orang yang hadir. Bune mau ikut? Ayolah. Sekali-kali ikut, biar tahu kegiatan seperti apa. Biar kamu juga melihat sendiri bahwa suamimu ini punya kedudukan di padepokan Girijoyo. Pak D Cokro mengajak Bude Sumi ikut menghadiri acara ritual. Bude Sumi terdiam beberapa saat. Dia sedang mencari alasan untuk menolak tawaran Pak D Cokro. Saat sudah menemukannya, barulah Bude Sumi menjawab, "Aku nggak mau ikut Pak Ne, nanti siapa yang jaga Wuri di rumah jika aku dan kamu itu pergi?" "Ah iya juga ya. Padahal aku ingin sekali malam ini mengajakmu mengikuti ritual akbar yang hanya diadakan 1 tahun sekali. Kamu kan belum pernah ikut. Aku menghadiri ritual itu." Suara Pak D Cokro terdengar kecewa. Bude Sumi lalu menjawab ucapan Pak D Cokro, "Kapan-kapan juga kan bisa toh Pak Nek. Lagi pula Kisuro kan masih lama tinggal di desa ini. Kecuali ada orang yang berani melawannya." Bude Sumi mengatakan kalimat terakhir yang sangat pelan. Namun Pak D Cokro sempat mendengarnya tetapi hanya samar. Tidak jelas. "Kamu ngomong apa barusan Bude?" "Itu kapan-kapan lagi kan masih ada acara seperti ini, jadi aku kali ini di rumah saja," Bude Sumi beralasan. "Iya Bune, aku mengerti. Kalau begitu tolong bawakan ayam yang aku bawa tadi ya kemari ya, sini." Terdengar suara kaki Bude Sumi menuju ke tempat Wuri berdiri mengupik pembicaraan keduanya. Wuri kemudian bergegas ke dapur dan berpura-pura sedang membuat teh. "Nah, Dok, sedang apa kamu?" tegur Bude Sumi kepada Wuri. "Ini Bude sedang membuat teh untuk Pak D sama Bude." "Oh alah, Bude kira sedang memasak apa. Ya sudah, bawa keluar saja. Pak Demu ada di teras tuh." "Iya Bude." Wuri kemudian bergegas keluar dengan membawa 2 cangkir teh di tangan kanan dan di tangan kiri. Lalu menghampiri Pak D-nya. "Pak D, ini Wuri buatin teh," ujar Wuri sambil menyerahkan secangkir teh buat Pak D-nya. "Terima kasih ya Dok ya, kamu itu memang anak yang pengertian. Tahu saja kalau Pak D-mu ini sedang kehausan." Pak D berkata sambil menerima secangkir teh tersebut. Sementara Budenya mengekor di belakang Wuri dengan tangan menenteng ayam cemani yang dimasukkan dalam sebuah keranjang kecil khusus ayam, keranjang ayam. Nah, dia kemudian duduk di samping suaminya, dan ini buat Bude. Wuri memberikan secangkir teh, yang lainnya, yang satunya lagi buat Budenya. "Terima kasih Dok. Lah kamu kok nggak bikin, apa kamu nggak minum teh?" Wuri tadi sudah minum di belakang Bude. Terlibat pembicaraan ringan.
Pak De dan Budenya banyak bertanya tentang kegiatan Wuri selama di pondok, dan Wuri menjawab semua pertanyaan Pak De dan Budenya itu dengan sangat senang hati. Hingga akhirnya Wuri teringat akan rencana mengikuti Pak De-nya. Dia segera izin untuk masuk kamar lebih dahulu untuk alasan sudah mengantuk. Namun sesampainya di kamar, enggak semenit pun Wuri memejamkan matanya. Pikirannya sibuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Sampai kemudian terdengar Pak De dan Budenya sudah masuk kamar. Pak De-nya bersiap-siap berangkat ke padepokan. Bune, kamu tidak usah menungguku pulang. Seperti biasa, ritual tahunan ini seperti ini dilakukan sampai pagi. Jadi Bune tidur saja, jangan lupa kunci pintu. Aku mau berangkat sekarang. Baik Pak Ne, berangkatlah, aku mau tidur. Mataku sudah sangat-sangat mengantuk. Suara keduanya terhenti dan nggak terdengar lagi di telinga. Selang beberapa saat kemudian, suara pintu ditutup dan dikunci terdengar dari kamar Wuri, pertanda kalau Pak D-nya ini sudah berangkat. Wuri menunggu beberapa saat sampai terdengar dengkuran halus dari dalam kamar Budenya. Budenya ini sudah tertidur. Wuri kemudian memakai pakaian serba hitam, termasuk jilbabnya. Atasnya berupa kaos oblong dengan yang lengan panjang, dan celananya memakai celana sport panjang. Dia memakai sepatu kets dengan warna senada. Nggak lupa sebuah pisau belati kecil dia selipkan pada kaos kakinya. Dengan perlahan-lahan Wuri membuka pintu kamarnya dengan sedikit diangkat agar nggak menimbulkan suara pintu berderit. Langkahnya sangat pelan saat menuju ruang tamu karena ruangan itu gelap. Lampu toplok yang digunakan untuk menerangi sudah dimatikan. Wuri terus berjalan sampai di mana tempat pintu utama berada. Dengan meraba-raba daun pintu, Wuri berhenti membuka pengait pintu dan kemudian membuka pintunya. Lalu dia keluar dan menutup kembali pintunya. Masih dengan penuh kehati-hatian, Wuri melangkah ke arah jalan utama yang sedikit terang karena sinar bulan yang hampir purnama. Suluh-suluh warga menerangi jalan. Sebagian besar masih menyala. Wuri mendekatkan pergelangan tangannya di dekat suluh untuk melihat waktu. Masih jam 10 malam, tetapi desa sudah sangat sepi. Nggak ada aktivitas sedikit pun di desa ini. Wuri melangkah lurus ke depan, ke arah yang kemarin Budi Sumi arahkan jika ingin ke Padepokan Girijoyo. Beberapa kali Wuri hampir terjatuh karena kesandung batu-batu kecil yang tertata di jalan utama. Bukan Wuri namanya kalau takut pada kegelapan. Dia itu perempuan pemberani dan bertekad kuat. Apalagi jika soal kebenaran. Dia sudah berjalan hampir 30 menit ketika kemudian terlihat di bawah terangnya sinar bulan sebuah bangunan yang sangat luas dikelilingi pagar bambu yang di beberapa bagian di sekitarnya diterangi oleh obor yang menyala terang. Di luar area padepokan tampak rimbunnya hutan jati dan terlihat gelap. Beberapa orang terlihat berjaga di sekitar pintu masuk padepokan. Meskipun malam hari, penglihatan Wuri cukup tajam. Wuri berjalan mendekat dengan cara bersembunyi dari satu pohon ke pohon jati lainnya. Saat sudah sangat dekat dengan para penjaga, tak sengaja Wuri ini nginjak ranting kering sehingga menimbulkan suara ranting patah yang cukup keras dan membuat para penjaga langsung siaga. "Hei, siapa kamu di situ? Siapa di sana?" Salah seorang penjaga berjalan ke arah tempat di mana Wuri bersembunyi. Wuri diam saja di tempat, nggak bergerak sedikit pun. Bernapas saja rasanya sulit, bukannya takut melawan. Selain penjaganya yang jumlahnya cukup banyak, Wuri berpikir rencananya akan gagal jika dia tertangkap sekarang. Wuri nggak mungkin melarikan diri begitu saja. Selain karena tempatnya yang nggak memungkinkan, dia belum hafal area padepokan dan sekitarnya. Jarak penjaga kini semakin dekat. Tiba-tiba sebuah tangan mendekap mulutnya dan menarik Wuri ke dalam kegelapan hutan jati. Dan selanjutnya, kira-kira apa selanjutnya teman-teman? Ikuti video selanjutnya di part 6. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.